Berkali-kali aku bertanya pada Brian tentang pertanyaan yang diberikan oleh ayah, tetapi dia hanya terdiam dan tak berniat memberitahuku. Aku cukup kesal dibuatnya, tetapi sebisa mungkin tak kuperlihatkan, meski sebenarnya aku memaksakan diri. Mungkin banyak yang bilang bahwa aku adalah gadis yang kuat dan tegar, bisa sabar dan menahan emosi meski badai dalam kehidupan terus menerjang. Namun, itu semua hanyalah topeng untuk menutupi sifat asliku. Sebab, caraku meluapkan emosi dengan berdiam diri di kamar sambil menangis. Tangisanlah yang menjadi ungkapan kekesalan yang kurasakan. Saat ibu meninggal pun, aku tak menangis di depan orang-orang. Aku hanya terdiam dan tak mau berbicara dengan siapapun termasuk ayah dan Mbak Naya. Akan tetapi, setelah orang-orang pergi, aku pun menangis sejadi-jadinya, tanpa mengeluarkan suara. Aku masuk ke kamar dan mengunci diri, memilih untuk mengurung diri dan mengingat semua kenanganku bersama ibu. Ibu yang meninggalkanku saat masih bersekolah di sekolah menengah membuatku kehilangan sosok yang menjadi panutan dan seseorang yang sering membela kala ayah marah dan akan memukuliku. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan pukulan fisik dan semacamnya. Badanku kerap terluka akibat pukulan yang diberikan ayah padaku. Kayu, sapu lidi, rotan, bahkan kabel bekas pernah menjadi alat untuk memuaskan kemarahan ayah yang tak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Uang, hanya itulah yang ia cari. Hanya ibu yang membanting tulang, sedangkan ayah bertugas menghabiskannya. Dan saat ibu sakit-sakitan, ayah semakin gencar meluapkan emosinya, membuatku yang masih remaja ini tak bisa berbuat apa-apa. Ayah selalu terobsesi dengan uang, berkumpul dan berjudi dengan teman-temannya. Kukira ia akan berhenti saat ibu telah meninggal. Tetapi aku salah. Hobinya semakin tak bisa ditinggalkan. Sehingga satu-satunya cara untuk mendapatkan uang adalah dengan menggadaikan kebahagiaan anaknya. Menjodohkan dengan orang kaya dan meminta jatah bulanan pada menantunya. Sungguh egois. Jika Brian memang jodohku kelak, aku harus mencari cara agar dia tak memberi ayah uang. Meski ia berprofesi sebagai dokter, aku pun tak mau jika ayah menguras uang dengan kedok bakti kepada mertua. Hal itu sudah basi dan aku pun tak mau semuanya terulang kembali. Dering ponsel membuyarkan lamunanku yang sejak tadi kugeluti. Aku sedikit terperanjat saat melihat siapa nama kontak yang tertera di layar. Brian. Satu nama yang panggilannya telah lama ku nanti. Dengan gerakan cepat aku menjawab panggilannya dan menyalakan loudspeaker. Ya, Brian, kau di mana? Tanyaku to the point tak ingin berbasa-basi. Aku di pantai, sendiri. Mengapa kau tak mengajakku? Aku tak ingin mengganggu waktu istirahatmu. Aku mendecakkan lidah. Kalau begitu katakan padaku tentang apa yang dikatakan ayahku padamu. Apa ia menerima atau menolak? Mengapa kau ingin tahu? Ada nada kecewa di seberang sana. Tunggu, apa ini? Kenapa ia terdengar sangat kecewa? Apa ayah menentang hubungan kami? Namun, ayah bukanlah orang yang akan menolak calon menantu yang pekerjaannya semapan Brian. Ayah selalu mencari menantu yang berpotensi untuk memberikan uang bulanan lebih padanya. Sebab, pria kaya adalah syarat utama untuk menjadi menantunya. Dari caramu berbicara mengisyaratkan kesedihan. Apa ayah menolak? Aku tersenyum kecut. Maaf karena jawaban beliau mungkin tak sesuai ekspektasimu. Siapa bilang calon mertuaku menolak? Aku membelalakkan mata. Apa maksudmu? Hei Yan, jangan bermain-main denganku. Jeritku tertahan. Terdengar tawanya di seberang sana, bercampur dengan suara ombak di pantai. Siapa yang bermain-main? Aku serius sayang. Aku masih tak percaya dan sedikit syok mendengar sebutan sayang yang Brian lontarkan beberapa menit yang lalu. Apa ayah benar-benar memberinya restu? Sehingga ia bisa dengan mudah memanggilku seperti tadi. Oh Tuhan, sepertinya pria itu tak selugu yang kukira. Tadinya aku berniat untuk menyusul Brian di pantai. Tetapi niatku tertahan setelah pembicaraan kami berakhir. Aku tak mungkin datang dan menatap wajah yang mungkin saja akan membuatku kembali salah tingkah. Pria itu benar-benar telah melewati batas. Padahal kami belum meresmikan apapun di dalam hubungan ini. Dia malah seenaknya memanggilku dengan panggilan, sayang. Jika Nina tahu akan hal itu, mungkin saja ia akan mengatakan kalimat yang mengandung ejekan. Kau kenapa? Melamun terus. Suara Mbak Naya mengagetkanku. Hati-hati. Jangan melamun ketika sedang menggunakan benda tajam.
Kau tak mau kan jari tanganmu berkurang? Aku bergidik. Aku tidak apa-apa. Hanya memikirkan sebuah alur yang baik untuk cerita baruku. Aku tak ingin membuat Mbak Naya curiga. Wanita ini selalu saja bisa menebak apa isi kepalaku. Yakin, bukan memikirkan nasib Brian. Kau penasaran dengan jawaban ayah bukan? Ia mengambil baskom kecil dan mengisinya dengan sayuran yang sudah kupotong. Aku mendelik. Tidak, sama sekali tidak Mbak. Jangan khawatir. Ayah tidak akan membuang calon menantu yang kau bawa. Kau tahu bagaimana sifat ayah yang sesungguhnya. Ia tak akan mau menyia-nyiakan pria berpotensi seperti Brian. Aku mengangguk setuju dengan analisis Mbak Naya. Ayah memang cenderung mata duitan. Ayah akan melupakan anaknya sendiri jika berurusan dengan uang. Apa Brian tak pernah menghubungimu atau setidaknya mengirim pesan yang memberitahukan tentang inti pembicaraan mereka? Mbak Naya beralih ke wastafel mencuci beberapa jenis sayuran yang akan kubuat sayur asam. Aku hanya terdiam sambil menggeleng. Aku sudah menghubunginya dan dia tiba-tiba memanggilku dengan sebutan sayang. Apa ayah sudah menerimanya? Tak mungkin kan dia memanggilku seperti itu jika tak mendapat persetujuan dari ayah. Mbak Naya membelalakkan mata. Benarkan? Wah, sepertinya ayah memang sudah menyetujui hubungan kalian. Itu sudah pasti. Aku tidak akan membiarkan ayah meminta uang pada Brian. Aku tak mau dia menganggap keluarga ini mata duitan. Nara, panggilnya membuatku menoleh menatap wajah seriusnya. Ada apa Mbak? Mengapa wajahmu tiba-tiba serius seperti itu? Aku menghentikan aktivitasku. Memotong bawang merah yang nahasnya sudah membuat mataku perih. Apa kau benar-benar kebelet nikah? Maksud Mbak bukan dalam kategori negatif. Tetapi aku hanya penasaran dengan keputusanmu ini. Kalian baru beberapa bulan saling mengenal. Apa kau yakin dengannya? Kalian belum banyak tahu tentang diri masing-masing. Aku tercenung. Mencerna apa yang Mbak Naya lontarkan. Perkataannya tak salah. Orang lain pun akan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Mengapa aku ingin menikah dengannya padahal kami baru beberapa bulan saling mengenal? Mungkin ada oknum yang akan menganggap bahwa aku ingin menikahi Brian karena dia memiliki pekerjaan yang bergengsi. Tetapi alasan itu bukanlah alasan utama yang membuatku ingin menikahinya. Aku tak tahu mengapa hatiku begitu tentram saat berada di sampingnya. Ada perasaan damai setelah mengenalnya beberapa bulan ini. Aku melihat sosoknya yang begitu lembut dengan anak perempuannya. Begitu sabar menghadapi Caca yang sudah banyak tingkah. Dan ia bisa merawat putrinya dengan sangat baik. Meski sang nenek pun turut andil dalam membesarkan gadis kecil itu. Alasan lain yang membuatku yakin ingin melanjutkan level hubungan kami karena aku kasihan pada Caca. Ada keinginan untuk merawat dan menemani hari-harinya. Mungkin jiwa keibuanku mulai muncul. Ya, aku sudah memikirkannya Mbak. Jika memang dia jodoh keduaku, semuanya akan dilancarkan. Aku yakin Tuhan itu ada. Dan Tuhan tak akan mengabaikanku. Meski aku termasuk hambanya yang bergelimang. Dosa, ayah berharap kalian bisa menjadi pasangan yang langgeng. Ayah menatap Brian dengan tatapan penuh kasih sayang. Aku berharap kamu bisa memperlakukan Nara seperti apa yang kukatakan kemarin. Lanjutnya membuatku mengerutkan kening. Apa yang ayah katakan padanya kemarin? Apakah mereka membicarakan perjanjian yang tak boleh ku ketahui? Rasa penasaran yang tinggi membuatku gelisah. Sesekali melirik Mbak Naya yang juga terlihat bingung dan ingin tahu apa yang ayah dan Brian sembunyikan dari kami berdua. Beritahu aku jika nantinya kamu akan berkunjung bersama orang tuamu. Agar aku bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mereka. Pungkasnya sambil menunjukkan senyuman yang kuyakini adalah senyuman tulus. Mengapa ayah begitu berbeda? Dia tak pernah memberiku senyuman setulus itu. Apa karena Brian memiliki pekerjaan yang bagus? Sehingga ayah juga memperlakukannya dengan baik. Namun, jika memang ia melihat dari materi yang dimiliki Brian, ayah tak akan tersenyum setulus tadi. Atau ayah benar-benar telah berubah. Mengingat usianya yang tidak muda lagi. Mungkin ayah sudah bertaubat, jadi ayah menyetujui rencana baik mereka. Kini Mbak Naya mengangkat suara. Ia menggenggam erat jemariku. Ya, ayah tidak akan menghalangi niat baik Nak Brian. Jika kalian saling mencintai, mengapa tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya? Namun ayah berharap Nara dan Brian bisa saling mengerti, sebab status mereka sama. Jangan pernah mengungkit masa lalu jika kalian sedang bertengkar. Itu tidak baik.
Petua ayah lagi-lagi membuatku benar-benar terkejut. Ayah tak pernah seperti ini. Ayah yang ku kenal selalu meminta agar aku yang mengalah dan bersabar menghadapi suami. Meski menantunya yang salah, tetap aku yang disalahkan dan aku pula yang diomeli. Di mana-mana akan seperti itu bukan? Menantu pria akan terus dibela oleh sang mertua. Berbeda dengan menantu wanita yang akan tetap salah di mata mertuanya, meski anaknya lah yang bersalah. Karena di mata mereka, anak laki-lakinya tak pernah salah. Memikirkan hal itu membuatku takut untuk menikah. Apa aku harus mundur saat ini juga? Mengapa hati dan pikiranku tiba-tiba bimbang? Akan tetapi, setelah bertemu dengan Tante Winda aku merasa beliau bukanlah tipe mertua kejam dan jahat. Meski demikian, banyak mertua yang akan terlihat baik saat anak mereka masih berpacaran. Lalu setelah menikah, ia akan memperlihatkan sifat aslinya. Tiba-tiba membenci tanpa sebab dan akhirnya selalu menjelekkan menantu di depan orang lain. Padahal alangkah bagusnya jika mertua memuji menantu di hadapan para kerabatnya, sehingga para menantu pun akan melakukan hal yang sama. Genggaman tangan Mbak Naya mengalihkan fokusku. Ku tatap tangannya, lalu mengangkat pandangan ke arah saudaraku satu-satunya. Ada gurat kebahagiaan yang tersirat. Aku paham betul bagaimana sebenarnya dia menantikan kebahagiaan yang akan menerpaku. Tetapi hal itu tak kunjung kudapatkan. Sehingga saat aku menyampaikan niat baikku, ia terlihat sangat antusias. Terbukti saat pandangannya berapi-api mendengar penuturanku saat aku sampai di sini. Besok kalian sudah akan pulangkan. Mbak akan sangat merindukanmu. Sering-seringlah berkunjung. Desahan napas frustrasinya terdengar. Ya. Kamu harusnya sering mengunjungi ayahmu ini. Ayah sudah tua dan kamu malah terlalu betah tinggal sendiri di kontrakan. Suara ayah membuatku menoleh padanya. Aku tersenyum masam, lalu mengangguk. Maafkan aku ayah. Ayah, jika memang dirimu telah berubah maka aku berharap perubahanmu akan bertahan selamanya. Aku juga ingin memiliki ayah yang mencintaiku seutuhnya. Aku ingin akrab dengan ayah yang selama ini selalu abai dan tak memperhatikanku. Aku ingin mendapat kasih sayang dan perhatian dari ayah yang selama ini tak pernah kurasakan.